Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kembali pembahasan kita sama-sama belajar membahas suratul Masad ya, atau surat Al-Lahab ya, surat Al-Lahab ya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita ulang terlebih dahulu dari ayat yang pertama ya. Tapi kita mulai dari ta'awud, nanti saya bacakan, silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب Kemarin kita membahas nih ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab ya. Dalnya kemarin berapa panjangnya Ibu? Yada abi 5. Ada yang lain? 4. Oke. Ya, boleh 4, boleh 5 ya, tapi yang disepakati kebanyakan para ulama 4 nih. Lebih aman, lebih aman. Oke. Abi berapa harakat? Abi lahabiu 2. Oke, dikarenakan ya sukun atau ya mati yang sebelumnya berharakat kasrah. Ya, ini udah pasangannya nih. Jadi kalau ketika kasrah bertemu dengan ya mati ya atau ya sukun, maka dia dipanjangkan 2 harakat. Abi ya. Lahabiu dibaca dengung. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan ya idgham bi gunah, dikarenakan tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya. Maka di situ biasanya kalau kita lihat di mushaf cetakan Indonesia dia ada tasydidnya. Gitu ya. Tapi kalau mushaf cetakan Madinah maka tidak ada tasydidnya. Ya. Di sini ada ya. Sama. Cuma penulisannya saja. Penulisannya yang berbeda. Mana nih? Ini. Ada Quran yang Indonesia itu mana?
Ganti yang tadi. Oh iya. Ya. Jadi sini kita tunjukkan ya. Quran yang cetakan dari Indonesia. Surat Al-Ahzab. Ya. Nah, di sini. Nggih, kelihatan nggih. Ada wawu yang dia bertasydid. Ini cetakan Indonesia. Ya, jadi ketika tanwin bertemu dengan wawu, maka dia didengungkan. Idgham masuk dulu bi gunnah dengan dengung. Ya. Lahabiu, lahabiu, bukan lahabiu watab. Dia masuk tapi enggak dengung, itu kurang tepat. Dia masuk dulu baru didengungkan. Lahabiu, bukan lahabiu watab. Itu masuk saja. Nah, ini kurang tepat. Jadi masuk dulu gitu nggih. Maka baru didengungkan. Nah, kalau di cetakan Indonesia kelihatan ya, di sini ada tasydidnya. Sedangkan kalau cetakan Madinah, ya, cetakan Madinah atau cetakan Saudi ya, umumnya, maka tidak ada. Ya, tidak ada. Gitu nggih. Nah, ini salah satu perbedaannya. Tidak ada tasydid. Ya, kalau di Indonesia memang sengaja diadakan tasydidnya biar memudahkan ya. Memudahkan kita untuk mengetahui oh di situ ada hukum namanya idgham bi gunnah. Ada hukum yang dia masuk dengan dengung. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, di sini dia diqalqalah atau dipantulkan dengan ditekan terlebih dahulu dikarenakan ada tasydid di sini. Jadi jangan terburu-buru pantulkan, tapi ditekan dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi jangan terlalu panjang juga nih. Wa tab, ini kelamaan juga. Wa tab, cuma ditekan aja agar Agar tak ini tersambung ke ba. Kalau kita bacanya wa tab, sukun langsung. Jadinya seakan-akan enggak ada tasydid di situ. Jadi kalau kita tulis jadi seperti ini. Watab, kalau cara penulisannya nah, misalnya watab, kalau kan dia bertasydid wa, nah gini terus kelihatan. Oh, belum muncul ya. Kita ulang. Agak aneh ya Bu, agak delay. Ya, di situ kalau tulisannya ya nggih, kalau yang bawa Quran ya atau dengan hafalannya boleh gitu nggih. Watabba. Watabba banyak kan bertasydid nggih. Ya. Watabba banyak itu bertasydid. Maka ketika misalnya kita tuliskan itu kan tasydid itu kan menggabungkan dua huruf. Yang satunya sukun, yang kedua harokat. Maka biar tidak menjadi dua huruf yang bersamaan, maka jadikan satu dengan tanda yang sama, yaitu tasydid. Gitu ya. Belum tanda. Mantap.
Putih. Oh ya, tadi warna merah. Tadi belum muncul. Seperti muncul. Ya, apa? Ya, gitu ya. Jadi kalau watabba di situ kan baknya bertasydid. Itu kalau kita tulis itu baknya ada dua, nggih. Yang pertama sukun, yang kedua harokat. Nggih. Maka ketika dia sukun karena dia waqaf, maka otomatis sukunnya ada dua. Kan begitu nggih. Bisa dipahami insyaallah, bisa digambar nggih, dibayangkan nggih. Jadi nanti ketika dia wadab masuk dulu ke bak yang pertama yang sukun, yang kedua baru dikolkolahkan. Kalaupun misalnya dia tidak bertasydid, maka otomatis yang sukun cuma satu, maka langsung dipantulkan tanpa harus dimasukkan. Begitu ya, bisa dipahami insyaallah. Ya. Gitu ya. Ya, kita ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma-nya sama juga nih, jadi panjangkan 4 harokat. Ma kita nih panjang 4 harokat. Aghna bukan aghna tapi aghna. Aghna ya. Bukan aghna, bukan aghna tapi aghna. Ditebalkan, huruf ghainnya tebal. Walaupun dalam keadaan sukun dia tetap tebal. Hamzahnya yang tipis, ghainnya yang tebal. Aghna. Aghna bukan agna atau agna. Ya, itu kurang tepat karena huruf huruf ghad bukan termasuk huruf yang dia memantul. Ya. Aghna 2 harakat aja. Ya, 2 harakat dikarenakan apa? Di situ ada huruf yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Ya, bertemu dengan alif. Ya. Maka dipanjangkan 2 harakat. Anhu. Nah, setelahnya ma aghna anhuma. Nah, ini jangan terpotong ya, seperti yang saya jelaskan, jangan dipotong anhu, tapi anhu. Ya. Jadi ada sedikit dialirkan, tapi cuma sedikit saja. Jangan terlalu banyak anhu panjangan, tapi anhu. Ya, kan di situ masih ada gunnah, sisa-sisa gunnah, sisa-sisa dengung. Ya, walaupun dia sifatnya idhar, nun mati ketemu dengan ha, ya, itu dibaca idhar. Ya. Dibaca idhar begitu. Tapi tetap ada dengungnya. Dan kemarin saya jelaskannya dia masuk ke paling bawah nih. Sebenarnya bukan paling bawah, dia masuknya ke bagian urutan yang ketiga dari atas. Kalau urutan gunnah itu kan ada urutannya, Bu. Kalau kita belajar gunnah itu ada urutan gitu enaknya nih. Jadi kalau misalnya gunnah itu ada yang disebut akmal. Nah, ya. Jadi ada yang dia pertama itu akmal. Akmal itu lebih sempurna. Jadi gunnah yang lebih sempurna itu adalah huruf nun atau mim yang dia bertasydid.
Ya, maka ketika ibu atau bapak menemukan huruf yang nun atau mim yang bertasydid, maka dia didengungkan dengan maksimal. Innalladzi amma. Nah, gitu didengungkan dengan maksimal. Oke. Urutan yang pertama. Yang kedua kamilah. Kamilah itu sempurna tapi beda dengan yang pertama. Nah, itu ada pada hukum-hukum yang dikenai idgham. Idgham bi gunnah, begitu ya. Bukan idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah beda lagi. Ya. Jadi yang pertama itu akmal ya, dia ada nun atau mim yang bertasydid. Oh ya, yang masuk kamilah. Yang kedua itu adalah idgham bi gunnah juga termasuk ya, yang kamilah. Yang kedua idgham mitlain atau mutamatsilain ya, gitu. Nanti kita bahas di waktu ya. Berikutnya arkabul makna. Ini beda lagi ya. Nah, berikutnya kalau kamilah yang kedua, dengung yang kedua ini terdapat pada ikhfa hakiki atau tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang banyak itu ya, 15 huruf itu. Nah, itu ada dengungnya, tapi tidak sebanyak yang pertama. Ikhfa syafawi juga termasuk begitu. Berikutnya kalau yang ketiga nakis. Nah, nakis ini yang kemarin saya sebutkan ya, idhar. Ya. Idhar termasuk dia ada dengungnya tapi sedikit. Ya, makanya tadi yang anhu, ma aghna anhu ini kan idhar nih. Kalau kita belajar hukum tajwid nih. Jadi nun mati ketemu dengan ha. Jangan langsung terpotong anhu, tapi anhu. Ada dengungnya dikit. Nggih, ada dengungnya dikit. Dia masuk ke nakisah ya, istilahnya dengung dengan kadar yang sedikit. Ya. Berikutnya yang terakhir ya, ini kemarin saya letakkan di terakhir ya. Sebenarnya dia letaknya yang jadi yang nakisah, bukan angkosnya. Kalau angkos atau yang lebih sedikit itu masuknya ke huruf nun atau mim yang dia berharokat. Naninu, mamimu dia tetap ada dengungnya, tapi sedikit sekali. Begitu, sedikit sekali. Gitu nih kalau kita istilahnya pengen mengetahui urutan gunnah. Jadi idhar itu ada dengungnya walaupun itu sedikit. Ya. Ma'aghna. Nah, jadi kita sempat bahas ya. Ini ada aghna nun. Nah, ini berapa panjangnya? Ma'aghnanya, aghna ini 2 harokat. Dikarenakan fathah ketemu dengan ya. Kalau fathah ketemu ya, jadi dia bukan 2 harokat lagi, Bu. Dia 1 harokat. Ini. Ya, jadi sini guys, yang kita ada ma'aghna. Aghna itu kan panjang 2 harokat ya. Ma'aghna panjang 2 harokat dikarenakan fathahnya ketemu dengan ya, nggak bisa ketemu ya. Kalau pasangannya itu kasroh, ini alif fathah ketemu dengan alif. Alifnya bengkong, Bu, nggak lurus masalahnya. Ya. Alifnya bengkong ya, Bu. Itu alif ya, itu alif ya, tapi bengkong bentuknya. Ya. Alifnya bengkong ya, kalau kita bilangnya alif bengkong gitu ya enaknya. Nah, itu tetap alif ya, itu dibaca 2 harokat. Ya, maluhu wa ma kasab. Ma 2 harokat juga, luhu 2 harokat juga. Luhu 2 harokat juga. Ya. Nah, dan kalau ini kita lihat bagaimana kok bisa kita tahu kalau itu harus 2 harokat. Itu dilihat kalau rumusnya bahasa kita gitu ya. Ketika ada huruf H yang menunjukkan kata ganti begitu ya. Tapi kalau untuk tandanya insya Allah lebih mudah ketika ada wawu kecil di situ. Kalau di mushaf cetakan Madinah. Ya. Tapi kalau rumusnya itu ketika kata ganti atau hak dhamir dalam bahasa Arab itu sebelum sama setelahnya dia berharokat. Tidak ada sukun setelahnya maupun tidak ada sukun sebelumnya. Maka haknya dibaca 2 harokat. Tapi ketika ada hak, ini hak luhu kan banyak ada hak ya, ma luhu punya kan 2 harokat.
Tapi kalau hu-nya ini sebelumnya dia berharokat, setelahnya dia bertemu dengan hamzah, maka dia panjangnya 4 atau 5. Itu. Untuk mengetahui mana yang dibaca 4, mana yang dibaca 2 harokat. Tapi kalau bacanya kalau ketemu sukun gimana, Mas? Ya nggak panjang. Kalau sebelumnya atau setelahnya ketemu dengan sukun maka tidak panjang. Dzalikal kitab la raiba fihi. Hi-nya enggak panjang kalau kita baca. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fi huruf fa kasrah ketemu ya sukun, setelahnya ha kata ganti. Fihi huda. Fihi huda. Hi-nya satu harakat saja, bukan fihi huda, bukan. Tapi fihi huda. Di surat Al-Baqarah ayat kedua nggih. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, fihi-nya kan sebelumnya haknya itu sukun. Maka huruf haknya satu harakat saja. Gitu ya. Nah, ini kayaknya perlu bawa Quran ini ya. Nanti enggak tergambar. Ya, enggak apa-apa. Berikutnya, langsung kita masuk ke ayat yang ketiga ya. Sayasla naran sayasla naran zata lahab. Ya, saya ulangi. Sayasla naran zata lahab. Ya, silakan. Diulangi. Silakan. Ya. Yang pertama huruf sin ya. Huruf sin ya. Huruf sin tipis sa. Huruf ya-nya ketemu dengan huruf so. Huruf sod itu huruf yang tebal. Maka jangan sampai kita bacanya saya salah. Ya, karena bukan huruf sin tapi huruf huruf so ditebalkan. Saya bukan saya tapi saya wala ya. Huruf ya-nya tetap tipis, tapi ketika masuk ke huruf so yang sukun maka dia jadi dia masuk ke tebal. Saya bukan saya. Kalau bacanya saya jadi ya-nya ikut tebal. Jadi tetap posisinya ya-nya itu tipis, so-nya yang tebal. Sayasla ya. Sayasla naran za. Gitu nggih. Nah, lamnya huruf lam ya. Sayasla dibaca berapa harakat Ibu? Bapak? 2. Nah, ketika fathah bertemu dengan alif. Nah, ini bertepatan juga alifnya alif bengkong. Ya, kita nggih. Sayasla naran zata lahab. Ya. Za-nya juga ketika huruf ra-nya ini sayasla la panjang 2, lamnya panjang, na-nya juga panjang, ra-nya ya, dia bertanda tanwin. Okay. Maka ketika tanwin bertemu dengan huruf dzal, maka dia dihukumi ikhfa. Ya, ikhfa hakiki, maka dia disamarkan. Sayasla naran za. Ada samar, ada dengungnya. Bagaimana cara menyamarkannya? Yaitu ketika kita dengung, tapi posisi mulut mau ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya apa? Huruf dzal. Jadi posisi lidah ini udah mau ancang-ancang bahasa kita nggih. Ancang-ancang mau ke huruf dzal. Naran. Nah, begitu ya. Jadi ancang-ancang ya. Ancang-ancang posisi mau ke huruf dzal. Ya, disamarkan. Sayasla naran zata lahab. Nah, zata lahab. Ya, jadi disamarkan, zalnya 2 harakat begitu nggih. Huruf ta lahab sama
pantulkan. Coba saya ulangi, nanti dituliskan sayasla naran zata lahab. Silakan. Ya. Sayasla naran zata lahab. Cara untuk menebalkan huruf yaitu dengan menaikkan pangkal lidah. Oke, sayau. Ya, jadi di huruf so sama huruf sin itu sama tempatnya, makhrajnya itu sama, lidahnya di bagian bawah, jadi nggak kemana-mana, sejajar dengan gigi bawah. So itu sama, ujung lidahnya itu di kemana-mana begitu. Jadi kalau giginya di bawah, lidahnya itu di sini begitu. Ini gigi atas, bawah, lidahnya di sini. Sejajar dengan gigi bawah. Tapi bedanya apa antara sa dan so, sin dan sod? Itu bedanya punggung lidah ini keangkat. Kalau sa itu bacanya sa. Tapi kalau so diangkat, so. Begitu nih, untuk menebalkan hurufnya, bukan dengan dimonyongkan tapi dengan diangkatnya pangkal lidah. Maka ketika baca huruf tebal so ini dengan sukun, maka juga ditebalkan. Sayau, bukan saya. Bisa dengar beda nggih insyaallah nggih. Ya, bukan saya tapi sayau. Ya. Ihdina, bukan ihdinas. Nah, begitu nggih. Jadi untuk membedakan huruf so dan huruf sin. Ya. Berikutnya lahab sama nggih, lahab. Ya, lahab juga sama, dia disukunkan karena waqaf. Nggih. Jadi kalau saya lebih condong bukan tidak menyambung, bukan tidak boleh nggih, tapi lebih utama ketika kita memisah setiap ayatnya. Begitu nggih. Karena ada sebagian surat yang memang ada yang punya ijtihad untuk disambung, apalagi ketika huruf setelahnya ayat setelahnya dia illa misalnya begitu, atau wail, biasanya dia disambung itu untuk menyempurnakan ayat sebelumnya. Tapi lebih afdhalnya yang saya ketahui itu satu ayat, walaupun tidak misalnya kalau boleh nggak mas kalau misalnya disambung. Ya kalau mau disambung pun juga harus benar nih. Ada caranya menyambung nggak? Jadi bukan langsung kita nyambung begitu nih. Harus ada ilmunya juga untuk menyambung. Tapi boleh, nggak termasuk dosa. Begitu, nggak termasuk dosa. Boleh dia bersambung tapi juga tidak sembarang menyambung. Oke. Ya. Berikutnya ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, 1, 2, 3. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, di sini kita kupas nih. Ini jangan terputus juga. Wa imra'atuhu. Jangan bacanya wa imra'atuhu, tapi wa imra'atuhu. Waduh. Wa imra'atuhu. Nggih. Jadi mim sukunnya ada sifat bainiyah atau tawassut. Nggih, yang pernah kita bahas nggih. Sedikit mengalir, jangan berlebihan tapi sedikit. Wa imra'atuhu. Kayak kita baca al-Fatihah alhamdu, bukan alhamdu tapi alhamdu. Alnya sedikit dialirkan, mimnya juga dialirkan. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillah begitu ya. Ya, jadi dialirkan. Walaupun ini tidak sampai merubah makna, tidak. Ini sifat. Jadi kalau nanti kita belajar sifat huruf, ada namanya sifatul lazimah atau dzatiyah. Ada sifat yang dia melekat. Kalau dia nggak dipakai, hilang sifatnya. Ada yang sifatnya dia tidak sampai melekat sampai merubah makna. Ini kalau sifatnya ini yang dia contohnya kayak ini, kayak huruf shad dia sifatnya kalau dalam ilmu bahasanya sifat huruf namanya isti'la. Isti'la itu sifat yang tebal, menunjukkan shad itu tebal. Ketika sifat tebal shad ini dihilangkan, maka dia akan berubah jadi sin. Berubah.
Nggih. Tapi ketika misalnya kayak alhamdu, kita bacanya alhamdu nggak ada perubahan, maka tidak sampai merubah makna. Tapi kalau sampai ada sifat yang dia sebenarnya dia melekat dan kita menghilangkan, itu bisa sampai merubah makna. Yang awalnya shad jadi sin itu bisa merubah gitu ya. Pada riwayat ini ya, pada riwayat ini. Tapi nanti kalau kita belajar riwayat lain ada yang dengan sin juga. Ada yang dengan sin juga. Begitu. Nah, wamra'atuhu, wam ditahan dulu ya, jangan terburu-buru, bukan wamra'atuhu tapi wamra'atuhu sama. Nih guys, hu-nya dua harakat. Sebelum huruf ha itu tak nih, taknya berharakat dhamma. Setelah ha, hanya berharakat fathah, maka hu-nya dua harakat. Dikarenakan hu-nya itu kata ganti. Ini kata ganti. Wamra'atuhu ham. Nah, ha ya, setelah ha dia ada huruf mim tasydid. Maka setiap huruf mim yang bertasydid maka dia dikenai sebagai gunnah. Gunnah musyaddadah, gunnah yang ada syiddah atau tasydidnya pada huruf mim, maka didengungkan dengan dengung yang akmal. Gitu nggih. Hamma, bukan hamma. Hamma ada dengungnya tapi dikit. Nah, ini kurang tepat. Bagusnya agak dilambangkan hammalahu. Nah, walaupun di sini kemarin ada mbaknya kemarin ya, yang Pak Cadar itu bertanya, ini untuk mengukur gunnah musyaddadah, gunnah bertadi itu apakah sama dua harokat seperti idgham bi gunnah atau mat tabi'i begitu atau mat asli gitu yang dua harokat? Ada ikhtilaf nih, ada perbedaan pendapat ulama tajwid mengenai hal ini. Nggak apa-apa nggih, saya sebutkan aja nggih. Jadi kalau akmal ini ada yang mengatakan kalau yang akmal ini yang termasuk idgham bi gunnah sama idgham mutamatsilain atau mithlain ya sebutnya, sama huruf nun atau mim yang bertasydid, maka dia dipanjangkannya 3. Tapi bukan 3, gimana itu maksudnya? Jadi kalau misalnya kita mengukurnya dengan ketukan, jadi ketukan ketiga itu ham dah begitu. Ya. Tapi kalau yang lainnya, gunnah lainnya cukup 2 aja, ham misalnya begitu. Nah, ikhfa'nya tadi yang ayat keberapa ini? Narang, 2 harakat saja. Tapi kalau udah masuk gunnah yang dia bertasydid, maka boleh lebih dari itu. Tapi sedikit aja lebihnya. Dan berlebihan juga begitu ya. Nah, untuk membedakan karena dia emang lebih banyak dengungnya, lebih maksimal. Hammalahu, hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Nah, ketika pembacaan ha ini kadang ada yang bacanya ha juga. Begitu ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Misalnya gitu, itu kurang tepat. Nah, ini termasuk yang dia merubah pada sifat zatiyahnya, sifat yang melekat. Gitu ya. Ha ini jangan sampai berubah jadi ha. Hammalatal hatab. Hatab. Hanya tetap ha begitu ya, jangan sampai berubah jadi ha. Sama kayak kita baca Al-Fatihah, jangan sampai alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Begitu nggih. Alhamdulillah. Haknya ya, bukan ha nggih. Nah, kita ulangi, saya baca nanti silakan ditirukan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Silakan. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Silakan. في جيدها حبل من مسد.
Fi 2 harakat. Fi, ji sama nggih rumusnya kasrah bertemu dengan ya sukun atau ya mati gitu nggih. Ha 2 harakat. Hanya harakat fathah ketemu dengan alif. Fi jidiha, fi jidiha ya. Hablum ya, dipantulkan huruf ba-nya ya, jangan lupa huruf ba yang sukun termasuk pada sifat qalqalah, sifat yang hablum ya. Hablum ya, tapi ringan saja ya, jangan terlalu hablum ya, tapi hablum gitu ya. Jadi jangan, ini termasuk qalqalah sughra, bukan qalqalah kubra. Ya. Berikutnya huruf lam. Huruf lam di situ bertanda tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim maka didengungkan ya. Hablum ya, didengungkan. Nah, berikutnya nun mati bertemu dengan mim maka didengungkan juga, sama idgham bi ghunnah, dua-duanya idgham bi ghunnah. Fi jidiha hablum mim masad. Hablum mim masad, jangan terburu-buru. Hablum mim masad. Nah, begitu ya. Jadi tetap digunakan lum mim ya, lum mim. Nah, cara gunahnya gimana Bu? Cara mendengungkan huruf, mengeluarkan nafas pada hidung ya, bukan mulut ya, hidung ya. Karena posisi ketika kita baca ini juga nggak terbuka ya, nggak terbuka bibir kita. Hablum ya, harus dari hidung ya. Hablum ya, ini menunjukkan keluarnya lewat hidung. Nih, kalau misalnya dipencet masih keluar, jadi keluarnya dari mulut. Ya, jadi ada yang huruf yang emang kalau gunah emang harus keluarnya pada hidung ya, gunah. Ya, kita ulang ya. Fi jidiha hablum mim masad. Silakan. Coba kita awal dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk pembahasan surat ini, surat Al-Lahab. Sudah? Insyaallah bisa dipahami ya. Ditanyakan aja ya, kalau ada yang kurang dipahami atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya.
Ini Bu ya, ini ada salah satu perbedaan ya, ini yang bisa kita pelajari. Huruf yang kedua ma'aghna ya, atau yang pertama yada abi ya. Di situ beda tidak sama penulisan pada hammalatal. Nah, di situ kan juga ada hamzahnya. Al-hatab ya, sama ma'aghna. Nah, ini kalau kita lihat situ ya, huruf hamzah yang itu dikenai kepala ain maka disebut hamzah qati' atau qat'i. Hamzah yang dia tetap. Nggih. Ya, begitu nggih. Maka itu disebut hamzahnya hamzah qati', hamzah yang tetap dia. Nah, beda halnya dengan misalnya yang wam ra'atuhu. Itu hamzah juga. Tapi kepalanya kepala shad. Nah, itu disebut namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah yang dia bersama masa gini. Maka ketika kita baca langsung ke mim yang sukun wam. Hamzahnya enggak kebaca. Karena dia hamzahnya wasal. Nggih. Hamzah wasal itu. Maka dia enggak kebaca kelewat. Gitu, nggih. Karena dia hamzahnya lemah, enggak bisa dia digunakan. Kayak contohnya yang setelahnya itu nggih, hammalatal. Taknya langsung masuk ke lam yang sukun, bukan hamzahnya. Hamzahnya enggak dikenai, dia tertulis tapi enggak terbaca. Itu namanya hamzah wasal. Ya. Yang alif mana alif? Nah, alif tuh ma-nya ada alifnya, itu alif namanya. Sampai kapanpun alif itu tidak berharokat. Okay. Sama selamanya alif itu tidak berharokat. Jadi tidak ada alif yang berharokat, tidak ada. Kadang ada yang masih yang diketahuinya alif itu bisa berharokat, padahal tidak. Yang bisa berharokat itu hamzah wasal. Nah, itu hamzah wasal ini bisa berharokat, bisa tidak berharokat, bisa terbaca dan bisa tidak terbaca. Yaitu untuk pemahaman kita nggih. Kadang ada yang mungkin belum memahami hamzah nih. Dan hamzah qati ini bermacam-macam bentuknya. Gitu. Kalau alif cuma dua bentuknya. Bentuknya tegak maupun dia bengkong. Ada yang menggunakan alif lazimah atau alif wiqayah gitu nggih. Kalau kita alif bengkong gitulah enaknya nggih. Ya. Kalau alif lurus ya gitu enaknya. Ya. Nanti kalau hamzah berbeda-beda nih. Nanti insyaallah kami tuliskan nih perbedaan hamzah itu macam-macam. Tapi dia dibacanya hamzah. Hamzah qati ya nggih, bukan hamzah. Kalau hamzah wasal yang itu udah kayak gitu, enggak berubah nggih hamzahnya. Hamzahnya seperti itu. Tapi kalau mushaf Madinah itu ada perbedaannya di kepalanya, kepala shad. Kalau Quran yang cetakan Indonesia enggak bisa membedakan kita. Kalau belum tahu ilmunya enggak tahu bisa membedakan ini hamzah wasal atau hamzah qati, enggak bisa. Karena enggak ada tandanya. Enggak ada tandanya ini hamzah qati atau hamzah wasal. Kalau di dalam Madinah itu udah dikasih tanda perbedaannya, yaitu kepalanya, kepala ain atau kepala shad. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti seterusnya kita selang-seling ya seperti biasa. Setelah selesai satu surat kita bahas untuk kandungan ayatnya. Kita tadabburi apa yang kita telah pelajari sebelumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.